Perkenalkan, nama saya Putri Sophia Rajasa dengan NIM 72114191178. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keamanan informasi. Keamanan informasi. Keamanan informasi atau information security digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan keamanan informasi. Yang pertama, kerahasiaan. Perusahaan berusaha melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang. Yang ketiga, integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Manajemen keamanan informasi. 4 tahap paling dasar dalam manajemen keamanan informasi. Yang pertama, mengidentifikasikan ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi. Yang kedua, mendefinisikan resiko yang disebabkan oleh ancaman tersebut. Yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan. Dan yang keempat, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi resiko-resiko tersebut. Lalu ada ancaman. Ancaman keamanan informasi atau information security threat adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat bersifat internal dan eksternal, dan bahkan dapat bersifat tidak disengaja maupun disengaja. Jenis ancaman keamanan informasi. Yang pertama, virus. Program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain. Yang kedua, worm atau cacing. Tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri di dalam sistem, tapi dapat menyebar salinannya melalui email. Yang ketiga, Trojan horse atau kuda Troya. Tidak dapat mereplikasi ataupun mendistribusikan dirinya sendiri, si pengguna menyebarkannya sebagai suatu perangkat. Yang keempat, adware, memunculkan pesan iklan yang mengganggu. Yang kelima, spyware, yaitu mengumpulkan data dari mesin pengguna. Selanjutnya, risiko. Risiko keamanan informasi atau information security risk adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. 4 jenis risiko, yaitu yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi. Dan yang keempat adalah modifikasi yang tidak terotorisasi. Manajemen resiko. Manajemen resiko atau risk management dibuat untuk menggambarkan pendekatan di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan resiko yang dihadapinya. Klasifikasi tingkat keparahan dampak, yaitu yang pertama, ada dampak yang paling parah, yaitu severe impact, membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan tersebut untuk berfungsi. Klasifikasi yang kedua ada dampak signifikan atau significant impact, yaitu menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan, tetapi perusahaan tersebut akan selamat. Klasifikasi yang ketiga yaitu dampak minor atau minor impact, yang menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari. Kebijakan keamanan informasi. Yang pertama ada inisiasi proyek, yaitu tim yang menyusun kebijakan keamanan dibentuk. Yang kedua, penyusunan kebijakan, yaitu tim proyek berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh oleh proyek ini untuk menentukan kebutuhan kebijakan baru tersebut. Yang ketiga, konsultasi dan persetujuan. Tim proyek berkonsultasi dengan manajemen. Yang keempat, kesadaran dan edukasi. Program pelatihan, kesadaran, dan edukasi kebijakan dilaksanakan dalam unit-unit organisasi. Dan yang kelima, ada penyebarluasan kebijakan, yaitu kebijakan keamanan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Pengendalian. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Ada 3 kategori pengendalian, yaitu yang pertama, pengendalian teknis. Pengendalian teknis menggunakan peranti keras dan lunak. Itu yang pertama ada pengendalian akses, yang kedua sistem deteksi gangguan, yang ketiga firewall, yang keempat pengendalian kriptografis, dan yang kelima ada pengendalian. Yang kedua ada pengendalian formal, yaitu mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan.
dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berada di panduan yang berlaku. Dan yang ketiga adalah pengendalian informal, yaitu mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Manajemen keberlangsungan hidup. Pada tahun awal komputasi disebut perencanaan bencana atau disaster planning. Istilah yang lebih positif adalah perencanaan kontingensi atau contingency planning. Elemen penting dalam perencanaan kontingensi adalah rencana kontingensi atau contingency plan, yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan atau ancaman gangguan pada operasi komputasi perusahaan. Selanjutnya ada bagian manajemen keberlangsungan hidup. Yang pertama ada rencana darurat atau emergency plan, yaitu melindungi para karyawan jika terjadi bencana. Yang kedua ada rencana cadangan, yaitu backup plan, membuat organisasi mampu melanjutkan organisasinya bahkan setelah hilangnya kemampuan komputer. Lalu yang ketiga, rencana catatan penting atau vital records plan, menjaga agar tidak ada data berharga yang hilang. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.